Hai para penggemar samurai beserta para pengembara, kembali lagi bersama saya, Bar, yang senantiasa memberi pelajaran sejarah yang berkaitan dengan Vagabond. Vagabond adalah sebuah seri sastra karya Inoue Takehiko memakai logat Jepang, bergenre drama, action, historical, samurai dan lain-lainnya. Nggak penting, yang penting bagi saya hanya drama. Selain itu, Vagabond telah menduduki peringkat keempat manga dengan rating tertinggi. Setelah drama yang memilukan ditampilkan pada volume pertama, apakah kali ini di volume 2 kali ini kita akan disuguhkan kembali dengan drama yang lebih action, dengan drama yang lebih ekstrim? Kita lihat saja. Saya Bar selaku narator Mango mengucapkan selamat menonton dan semoga mendapat pelajaran sejarah. Sinopsis: kegagalan, pengkhianatan, penderitaan, keputusasaan. Dalam keadaan yang menyesakkan itu, seorang pendeta konyol muncul di hadapan Takezo. Disebabkan amarahnya yang belum mereda, Otsu mengobrak-abrik kuil tempat dirinya punya kenangan. Seorang pria baik berkepala botak memberinya pelukan kehangatan. Dia merupakan orang yang tak sempat saya sebutkan sebelumnya karena belum diberitahu namanya. Sementara itu, Takezo yang berada dalam kesempitan diserang menggunakan tombak oleh seorang yang tidak dikenalnya. Takezo menghindari ujung tombak yang amat tajam itu seraya menghantam bahu lawannya dengan pedang kayu. Takezo langsung berlarian ke dalam rumah untuk memakai baju sehingga dapat bertarung dengan lebih efisien. Setelah terlibat beberapa perkelahian dan drama dengan para warga, Takezo melarikan diri dari hadapan mereka semua. Dia terus berlarian hingga terjatuh dengan dahsyat karena terkena jebakan milik seorang pendeta. Lalu sang pendeta menyebut, makhluk besar tapi nyalinya kecil seperti kucing. Perkataannya itu membuat Takezo kesal hingga mengancam akan membunuhnya. Sang pendeta menjawab, siapa takut? Pendeta itu bernama Takuan. Dia mengatakan beberapa hal yang terdengar tak biasa di telinga. Dengan menyebut Takezo selalu mewaspadai semua orang karena dia takut pada mereka. Lalu segerombolan pencari bersama ibunya Matahachi datang. Dengan segera Takezo bersembunyi di balik semak-semak. Gerombolan pencari itu menanyakan pada pendeta Takuan, apakah dia melihat Takezo? Takuan membohongi mereka dengan menunjuk ke arah lain. Lalu saat mereka melewatinya, Takezo mengatakan kepadanya bahwa ia tidak membutuhkan bantuannya. Seketika pula Takuan berteriak, Takezo ada di sini! Dan pendeta konyol itu pun tertawa terbahak-bahak yang menandakan jika ia mempunyai benih-benih psikopat. Keesokan harinya, perburuan ditingkatkan. Bantuan tentara dari Putri Meiji, penduduk desa juga dilibatkan. Mereka bersenjatakan tombak bambu setiap hari memburu Takezo ke pegunungan. Tapi Takezo juga tidak tertangkap. Settingan pun berpindah pada kuil Shippoji yang selama ini tidak saya sebut namanya. Di sanalah pemimpin berkepala botak dan Otsu berada. Pria bandot itu bernama Aoki dan seorang biksu baik yang belum diketahui namanya. Aoki sang bejat berpangkat tinggi merasa murung karena tidak ditemani Otsu yang sedang berduka dilema dalam beberapa hari silam. Takuan menghampiri Otsu dan memberinya sedikit kehangatan. Dengan Otsu yang dicari-cari oleh beberapa bawahan lainnya untuk dibawa ke hadapan Aoki dengan tujuan untuk memenuhi hasrat bajingan sepertinya. Namun, kali ini Otsu ditemani Takuan dalam perjalanan menuju si bejat Aoki. Takuan berdiri di hadapan Aoki dan menghinanya dengan hinaan yang pantas ia terima. Seperti perbuatannya yang hanya menyusahkan warga desa. Sudah puluhan hari berlalu dengan mengerahkan puluhan orang, namun Takezo yang lemah saja masih belum ditemukan. Sudah, seppuku aja sana! Aoki yang marah menarik pedang dari sarungnya dan akan membunuh Takuan. Tanpa rasa takut sedikit pun yang berhak dikeluarkan untuk pria semacam Aoki, Takuan membalas, emangnya gue bisa dibunuh sama semurek kayak lo? Adegan pun berpindah pada Takezo yang masih dalam pelarian. Dia mendengar cacian dari penduduk desa, menyebut dirinya setan dan sebagainya.
Saat ini dirinya sangat kelaparan, sehingga harus memakan sesuatu, bukan memakan rumput seperti rusa. Tiba-tiba, dari arah belakang, seseorang menerkamnya seperti perbuatannya pada orang yang telah dia bunuh. Orang itu mengatakan, sepertinya kau dikejar oleh banyak orang. Untuk memperjelas, aku adalah Sujikaze dari desa Kohi. Sujikaze Kohi. Dengan tangan kosong, Takezo menepis pedang Kohei yang telah menandainya. Lalu, ia menarik batang kayu yang tertancap di tanah tempat dirinya terkapar dan menancapkan batang itu ke kakinya Kohei, sehingga dia meloncat panik beberapa langkah ke belakang. Takezo lalu menggores luka di lengannya karena ditakutkan racunnya menyebar. Tetapi Kohei duluan mengaku bila ia tidak mengolesi racun. Dengan arah yang nyasar, Takezo menepis pedang kayunya ke sana dan kemari. Karena hal itu, Kohei mengatakan, tidak ada yang peduli bila kau mati Takezo, sama seperti orang-orang yang kau bunuh. Takezo membalas, manusia lahir dan hidup di dunia ini, lalu mati. Kau juga sama denganku. Takezo menghunus pedang kayunya hingga melukai dahinya Kohei. Tiba-tiba, gerombolan pencari menemukan Takezo dan mengambil kesempatan emas ini, yaitu saat dirinya terluka. Kohei pun dengan lincahnya melarikan diri layaknya ninja. Dalam keadaan kelaparan dan terluka seperti itu, sesuatu terlintas di benak Takezo. Sejak dilahirkan, aku telah hidup selama 17 tahun. Tetapi, untuk apa? Beberapa cecunguk yang tak tahu dirinya menyerang Takezo, sehingga mendapat serangan balik dari Takezo. Ada yang di dagu, ada di bagian intim, dan ada juga yang terkena tepat di ubun-ubun botak mereka. Chapter diawali dengan memperlihatkan dilema yang dialami Takezo. Ia sudah tidak tahu kemana dirinya akan melangkah. Apa yang menantinya di depan sana? Dirinya hanya dibenci, diburu. Pada saat itu, ia tidak mengetahui hal lain selain membunuh, dan membunuh. Konflik antara Aoki dan Takuan kembali disorot. Aoki mengancamnya untuk mengatakan ulang hal yang baru saja ia katakan. Otsu lalu menutup paksa mulut Takuan menggunakan telapak tangannya yang bau parfum. Takuan kembali menjabarkan. Bila akibat tindakannya penduduk desa malah menelantarkan pekerjaan mereka di ladang. Sementara saat ini mereka malahan disuruh memburu Takezo di pegunungan. Hei, hal ini menyangkut kehidupan orang banyak, Aoki membalas. Bila perbuatannya adalah demi menertibkan desa, tetapi bukanlah dengan mengorbankan nyawa orang lain. Botak. Takuan pun mengambil kesimpulan bahwa hanya dirinya dan Otsulah yang mencari Takezo mulai sekarang. Karena melihat gagapan mulut yang ingin membangkang, Takuan kembali menghinanya dengan mempraktekkan gayanya saat kesepian ketika minum-minum tanpa ditemani Otsu. Sadarlah wahai manusia sampah, lihatlah kebencian yang dipancarkan di wajahnya. Tambah Takuan seraya menunjuk ke arah Otsu. Dan lanjutnya, omong-omong, pedang itu kapan kau ayunkan? Sontak si bangsat Aoki langsung menebas Takuan. Tiba-tiba, para biksu yang sedari tadi bersembunyi dan ketawa tiwi saat mendengarkan ujaran hinaan atas Aoki muncul dengan menyebut, Tuan Takuan. Sontak pula, Aoki sangat syok, lagi galau dipenuhi raut wajah gelisah telah berlaku demikian, tanpa mengetahui identitas asli orang yang berdiri di depannya. Dia adalah Takuan Soho, sahabat Tuan Ikeda Terumasa yang merupakan kepala benteng Himeji. Kau bahkan sama sekali tidak memikirkan anak buahmu, sementara kau sendiri asik minum-minum ditemani wanita cantik. Saat itu Otsu sempat terkesima dan wajahnya pun memerah. Kaulah contoh pegawai pemerintah yang korup. Riwayatmu telah tamat, kau pasti harus seppuku. Setelah itu, Tuan Pendeta menyerahkan keputusan antara hidup dan matinya di tangan Otsu. Takuan lanjut bertanya pada Otsu, apakah ia takut kepada Takezo? Dan jawabnya, sama sekali tidak. Diawali dengan keadaan gempar demi gembira karena perburuan Takezo telah dihentikan. Karena sekarang perburuannya hanya dilakukan oleh dua orang, yaitu Pendeta Takuan dan Otsu. Takuan telah berjanji bila tak dapat menyelesaikan tugas tersebut dalam 3 hari, dia akan menggantung dirinya. Sementara dalam pencarian, mereka berdua menemukan setumpuk mayat yang berhasil dilumpuhkan Takezo. Malam pun tiba.
Mereka istirahat seraya memasak makanan untuk dimakan. Dikala itu, Otsu menceritakan alasan di balik kesedihannya. Lalu Takuan bertanya kepadanya tentang hal apa yang membuat dirinya menyukai Matahachi. Otsu memberi jawaban sebagai berikut. Pada saat semua orang menjauhi Takezo, hanya Matahachi lah satu-satunya yang mau berteman dengannya. Menurut Takuan, itu adalah jawaban yang aneh. Pendeta konyol itu lalu mengeluarkan gas buangannya. Otsu menambah, bila hal itu disebabkan ubi yang sedang mereka makan bersama. Pendeta konyol malah menawari Otsu lebih banyak ubi dan katanya tidak usah malu karena kita berada di tengah pegunungan. Di balik tirai kegelapan, muncullah Takezo yang sedari tadi telah lama mengendus-endus bau asap ubi rebus mereka. Saat ditawari makanan oleh pendeta Takuan, Takezo tak memberinya satupun jawaban. Akibat pikirannya yang sangat pusing, ia juga terkejut melihat Otsu bersama Takuan. Takuan berbicara dengannya, "Otsu kemari untuk menangkapmu." Sontak, pikiran Takezo langsung berputar dalam distopia keburukan dan gelap. Ia melihat rangkaian hal buruk yang dialaminya. Takezo merasa jatuh dalam keterpurukannya yang terdalam. Namun, kegelapan itu sirna dalam sekejap karena satu pertanyaan yang diajukan Otsu, yaitu, wanita yang bernama Oko itu bagaimana orangnya? Otsu berlarian sambil memeluk tubuh Takezo yang sudah berbau merica itu. Seketika, Takezo teringat akan kenangan pahitnya di masa silam. Dia juga pernah mempunyai seseorang untuk mengadu, untuk curhat, dan sebagainya, yang bernilai segalanya. Takuan memberi waktu sejenak untuk momentum kedua dari ketiga sahabat itu, hingga Takezo jatuh pingsan. Takuan pun mendekat dan memeluk mereka berdua layaknya seorang ayah yang bijak. Takezo telah ditemukan dan diarak keliling desa untuk dilecehkan oleh setiap orang. Dan itu sangat menyakitkan. Dirinya dipermalukan dan terlihat menyedihkan. Ia hanya menginginkan kematian. Adakah kesalahan dalam hal itu? Dirinya dipermalukan dan terlihat menyedihkan. Ia hanya menginginkan kematian. Adakah kesalahan dalam hal itu? Takezo digantung di pohon depan kuil Shippoji. Tidak ada alasan baginya untuk dilepaskan. Walau itu badai atau terik surya, Takezo terus menahan cobaan yang begitu menyedihkan itu. Dalam situasi tersebut, Otsu mencoba melepaskan Takezo, namun ia ditahan oleh pendeta konyol Takuan. Otsu merasa bersalah atas keadaan Takezo saat ini. Namun, Takuan mengatakan bila Takezo pasti tak akan berpikir akan hal itu. Akhirnya, nenek jahat alias ibunya Matahachi kembali dipertemukan dengan Takezo. Ia dengan senang hati memperhatikan Takezo yang menderita walau dalam keadaan hujan sekalipun. Dan hal itu menjadikan sang nenek sebagai Big Mom. Bahkan keesokan harinya, Big Mom juga menjenguk kelanjutan dari penderitaan yang diderita Takezo. Sampai-sampai Big Mom dikencingi oleh Takezo karena mengira dirinya telah mati. "Rasakan tuh!" Dilema Takezo kembali dilanjutkan. Masa kecilnya kembali disorot, yaitu saat dirinya kehilangan ibunya. Dalam keadaan menggendong seorang bayi, ibunya mengatakan bila Takezo harus kembali pada ayah. Sedangkan sang ayah yang bodoh malah mengatakan kepadanya bila ibumu bukan lagi ibumu. Padahal Takezo hanya ingin melihat wajah ibunya dan memberitahu bahwa dirinya sudah besar. Karena hal itu, Takezo bertekad untuk menjadi yang terkuat, agar hatinya tak akan terguncang. Agar dia dapat hidup seorang diri, dia harus menjadi orang terkuat, melebihi siapapun di dunia ini. Chapter dimulai dengan adegan Otsu yang memberi makan Takezo berupa kentang. Namun ia gagal karena ketidaklihaiannya dan gangguan dari pendeta konyol Takuan. Seperti biasa, Big Mom datang lagi pagi-pagi buta untuk menjenguk thug life-nya Takezo. Tidak hanya itu, Big Mom juga mempunyai keperluan dengan Otsu. Big Mom menyuruh Otsu untuk berhenti tinggal di kuil dan kembali ke rumah keluarga Honiden sebagai calon menantu mereka. Akan tetapi, Otsu menolak tawaran itu tanpa dirinya menolak jasa Big Mom yang sedari kecil merawat dirinya yang yatim piatu.
Hingga kini ia sudah besar dan aduhai. Dasar kucing liar tak tahu balas budi! Bentak sang Big Mom atas Otsu sambil memukul kepala Otsu menggunakan tongkat keriputnya. Sekarang kita menjadi tahu alasan mengapa Otsu tinggal di kuil seorang diri. Karena pada mulanya ia dibuang di kuil lalu dipungut dan dirawat hingga dewasa oleh Big Mom. Sambil bersujud, atau lebih suka saya menyebutnya berdogeza, Otsu mengatakan bahwa memanglah ia menyukai Matahachi, tetapi hal itu tak lagi berlaku saat ini setelah dia mengkhianatinya. Otsu menambahkan bila saat ini dirinya juga tidak lagi menyukai sang nenek alias membencinya karena telah bertransformasi menjadi Big Mom. Takezo yang sedang dalam keadaan terikat rupanya mendengar pembicaraan berat mereka yang diseliringi drama. Hal itu mungkin dapat menjadi penghibur akhir bagi dirinya. Takuan mendatangi Takezo dan melihat dirinya dalam kondisi terkejang-kejang seperti ikan yang hidup di daratan. Ia mencoba sekuat tenaganya untuk melepaskan diri karena tak ingin mati dengan cara seperti itu. Chapter pun diakhiri dengan adegan Otsu yang kembali mencoba memberi makan kentang kepada Takezo. Namun, kali ini ia malah tidak tepat memasukkan kentangnya ke dalam mulut Takezo, melainkan di matanya. Oh, daku amat kasihan terhadap Takezo. Kau ingin mati dengan terhormat kan? Tidak bisa, jangan seenaknya sendiri. Orang-orang yang kau bunuh, mereka masing-masing punya kehidupan. Bahagia atau tidak, mereka lahir dan dibesarkan di dunia ini. Orang yang punya keluarga atau tidak, orang yang punya anak, orang yang punya tunangan, orang yang memiliki peliharaan, orang yang memimpikan sesuatu, atau orang yang hanya sekadar hidup. Takuan mengatakan kepada Takezo karena ia telah mengakhiri hidup mereka, sedangkan dirinya sendiri ingin mati terhormat layaknya samurai. Emangnya lo siapa? Bukankah kau sangat egois? Tambah Takuan si pendeta konyol. Hujan pun kembali mengguyur dan nampaknya alam pun tidak senang dengan keberadaan Takezo. Dengan satu-satunya tekad yang ia miliki, ia bertahan dalam keterpurukan yang amat sangat itu. Sehingga masa lalunya langsung diperlihatkan. Ketika Takezo mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi orang yang tak tertandingi, sontak ayahnya menyuruh dirinya untuk mengambil pedang dan melawan ayahnya sendiri. Karena dianggap sebagai ancaman, karena tidak mungkin ada dua orang yang tak tertandingi, ayahnya pun mengambil langkah lebih awal dan langsung menebas Takezo. Akan tetapi, seburuk-buruknya orang tua, ialah tiadalah yang ingin membunuh anaknya. Dengan kelihayan berpedang, ayahnya hanya menebas rambut Takezo hingga membentuk poni datar. Ayahnya lalu berkata, walau kau sedekat ini dengan kematian, tetapi kau tak memperlihatkan ketakutan sedikit pun. Padahal Takezo telah membasahi celananya dengan air kencing. Namun ayahnya malah menyebut, oleh sebab itulah kau disebut anak setan. Seketika itu juga, Takezo terbangun dan menemukan dirinya masih dalam keadaan terikat di pohon, beserta air matanya yang menetes dan mengalir. Pada saat itu juga, si badass Kohei tiba dengan selingan burung gagak yang menambah kekerenannya. Sepertinya Kohei termasuk orang yang agak filosofis, akibatnya dia sering ngawur ketika dia ngomong. Seperti kata-katanya berikut ini, tergantung di pohon seperti ini sungguh memalukan. Kehujanan, kepanasan, digantung seperti ini. Dari hari ke hari kau hanya semakin jelek dan menderita. Kalau memang surga dan neraka benar adanya, Kohei seenaknya menjadi malaikat maut bagi Takezo, dan seenak udel ingin mengirimnya ke neraka. Di baitnya yang terakhir, Kohei menambahkan, bila kelak kau akan kembali, maka matilah dengan terhormat. Mungkin saja perkataan Kohei barusan merujuk kepada teori reinkarnasi. Tiba-tiba, alangkah terkejutnya daku. Kohei memotong tali yang mengikat Takezo. Tetapi, seketika pula dia merasakan tekanan yang amat dahsyat. Dan benar saja, tekanan itu berasal dari si konyol Takuan. Sontak pula,
Kohei si badass langsung mempraktekkan langkah ninjanya untuk melarikan diri dari ancaman tersebut. Dan rupanya pagi pun tiba. Seperti biasa, Big Mom berjalan menuju kuil untuk menikmati pemandangan mengerikan dari Takezo. Hal itu berguna sebagai asupan adrenalin psikopatnya. Namun, alangkah terkejutnya sang Big Mom karena menemukan Takezo sudah menghilang dari tali ikatan. Sontak, hal itu membuat sang nenek mengedor-ngedor pintu kuil untuk memanggil Takuan sang konyol dan menanyakan alasan di balik hal itu. Yang tiba malahan sang biksu baik berkepala botak yang saat ini telah diberitahu namanya, yaitu Osho. Pria bayi itu lalu menjawab pertanyaan sang nenek dari Big Mom bahwa Takezo telah koid diakibatkan tali pengikatnya yang putus dan terjatuh dengan kepala yang berbenturan dengan tanah. Juga tidak dapat dipastikan karena kondisi tubuh Takezo memang sudah sangat lemah dan wajar saja bila pada nyatanya dia sudah mati dalam ikatan tersebut. Sang Big Mom masih bersikukuh tidak mempercayai Bapak Osho sehingga meminta bukti, yaitu mayatnya. Namun hal itu tak dapat diwujudkan pria tua baik nan botak itu karena mayatnya telah dibawa ke Puri Himeji. Yang sebelumnya saya telah salah menyebutkan bila Putri Himeji, karena Puri Himeji adalah tempat, bukanlah nama orang. Lanjut, oleh sebab Takezo adalah seorang kriminal. Akan tetapi, sang Big Mom masih sangat yakin bila semua itu hanyalah skenario yang dibuat oleh Takuan. Dan saat ini, dia bersama dirinya dan Otsu, ucap sang nenek. Sontak, Otsu langsung bertekad bulat setelah mendengar perkataan kejam dan menyakitkan itu. Dirinya sebagai wanita berparas bersih meninggalkan desa dan ikut bersama perjalanan Takuan dan Takezo. Setelah menyuruh Takezo untuk memilih tempat kematiannya dan atas permintaannya, Takuan membawa Takezo ke puncak bukit di mana mereka dapat melihat keseluruhan dari desa Miyamoto. Takezo hanya mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang kali. Wajahmu gelap, penuh penderitaan, sedih, dan sorotan matamu kesepian. Psikopat di balik jubah pendeta itu lalu memaksa Takezo untuk tertawa karena pada akhirnya dia dapat mati sesuai dengan keinginannya. Ayolah Takezo, coba katakan bila kau hidup dengan bangga atas semua hal yang kau lakukan. Takuan memaksanya untuk mengatakan hal itu sambil menonjoknya berulang-ulang kali karena tidak tahan dengan segala perintahnya yang gila itu. Takezo membanting kepalanya ke batu besar hingga berdarah. Kenapa? Kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan walau pada akhirnya hanya dibuang, tidak disukai, ditakuti, dan dibenci? Buat apa aku membunuh, dan membunuh walau pada akhirnya aku hanya akan dibunuh? Kenapa aku dilahirkan? Karena rasa iba dan perhatian yang masih tersisa di hati psikopat Takuan, dia menghentikan Takezo yang sedang mencoba bunuh diri. Hei, Takezo, apa kau yakin kau ingin membuang dirimu yang selama ini? Saat itu, walaupun tidak banyak, terlintas bayang-bayang dan kenangan manis dalam hidupnya yang hanya dipenuhi kebrutalan. Apakah kau bahagia dengan menjalani kehidupan keras seperti ini? Salah, kau salah Takezo, kau tak dapat melakukannya. Air mata Takezo pun mengalir, seraya mempertanyakan apakah dirinya boleh untuk tetap hidup. Setelah hal itu berlalu, Takuan pun memotong tali yang melilit pada tubuhnya. Takuan juga mengatakan pendapatnya bila bagi orang yang tidak mengetahui kegelapan, maka ia juga takkan menggapai cahaya. Chapter pun diakhiri dengan tulisan bersambung. Kesimpulan Vagabond Volume 2. Saat adegan di mana Takezo mengenang masa lalunya dan dia menemukan serpihan-serpihan memori jadul yang amat membuat dirinya nostalgia, entah kenapa daku kepencut-kepencut. Entah kenapa daku langsung kepencut opening Attack on Titan Season 3 Part 1. Yang maknanya kurang lebih sama 11-12 dengan momen nostalgia, sehingga dapat disimpulkan pelajaran yang berupa
tempat kembali yang berharga bersama kenangan indah yang terkubur jauh di dalamnya. Di tengah perjalanan mengedit Vagabond Volume 2, saya terpengaruh oleh thumbnail Insomnia Film yang langsung mengarahkan saya untuk menonton film berjudul Palmer. Mumpung sekali karena air mata saya udah kering belum lama ini. Lalu saya melanjutkan dengan film Koe no Katachi atau A Silent Voice sebagai judul alternatifnya. Film anime yang niscaya selalu saya nonton setiap hari. Film anime yang niscaya selalu saya nonton setiap bulan sekali. Tak pernah bosan-bosannya. Karena seperti puisi filmnya, kata Megane Sensei. Ya, tepat sekali. Intisari yang dapat kita petik adalah bagaimana caranya kita menyadari bahwa setiap orang punya peranannya masing-masing, serta layak untuk hidup hingga ajal tiba untuk menjemput. Jangan pesimis, teruslah melangkah ke depan, jangan berpaling. Niscaya saya akan terus mengikuti jejak-jejak orang sukses. My name is Bart. See you next time and goodbye.